Karena musik ini tidak ada satupun peradaban sejarah, baik itu sejarah agama, sejarah politik, yang tidak ada di dalamnya musik. Jadi musik merupakan bagian dari peradaban yang dia sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh peradaban itu sendiri. Jadi kenapa di kita aja lah ya, kenapa gitu? Kenapa kok lagu Minang, lagu Batak itu beda notasinya? Kan kalau misalnya ada misalnya lagu Minang itu judulnya Kaki Jua di Lantaran. Tapi ketika dikomplokan nggak ada masalah gitu. Bisa dikomplokan, bisa ini. Bahkan hari ini kita baru saja shock ya, karena fenomena viral budaya timur dan barat Indonesia itu lagu Minang berkolaborasi dengan saudara kita di timur di Nusa Tenggara yang namanya Tabuala Bali ya. Itu geger karena kenapa kan memang di hari 17 Agustus itu memang dibuat sebuah fenomena viral. Tambah lagi terutama dari beliau ini ada juga tarian lokal kita ya di sana di bawah, yaitu Pacu Dalur. Jadi pertama musik itu kita pandang sebagai warisan. Jangan kita merasa kitalah yang punya, karena musik itu warisan dalam semua peradaban. Karena dia warisan, kita harus bersyukur pada leluhur kita sudah mewariskan musik kepada kita. Coba kalau musik itu dimakan sendiri oleh para leluhur kita dan anak-anak cucunya nggak boleh bernyanyi, nggak boleh bergendang, nggak boleh memahami notasi dan lain sebagainya, kita mau jadi apa itu anak cucunya gitu? Berkumap pun tidak boleh. Jadi kita harus bersyukur pada leluhur kita karena ini mau warisan yang diturunkan yang memang berdampak luas. Nah, karena dia berada dalam lintasan sejarah, maka ada naik timbulnya. Atau misalnya sekarang kenapa ya beda dengan dulu? Misalnya ada yang bilang, wah lagu dulu lebih hebat dari lagu-lagu sekarang. Kenapa lagu-lagu dulu bisa tahan lama? Kalau misalnya dulu ada lagu Roma Irama dari tahun 70-an, itu kalau kita dengar sampai 10 tahun orang masih ingat. Beda sama lagu sekarang. Kalau menurut saya ya iyalah, waktu itu nggak banyak pilihan gitu. Kalau sekarang pilihan terlalu banyak dan wajar saja kalau lagu yang sempat ratingnya tinggi dalam 1-2 minggu bisa saja sudah digantikan dengan yang lain. Tetapi itu yang namanya warisan. Karena dia warisan dalam sejarah, makanya banyak figur yang muncul gitu. Jadi secara historis banyak yang muncul. Misalnya ada Ibnu Farabi, nanti sampai ke sana juga. Ada figur-figur yang memang berkontribusi di dalam musik ini. Jadi tanpa tokoh-tokoh ini, musiknya tidak akan berkembang. Musik itu tidak akan berkembang. Kemudian ada pengaruh lintas budaya. Nanti kita bisa lihat bagaimana Persia, Turki, dan India mempengaruhi Islam. Itu yang pertama, kita harus memandang musik sebagai sebuah warisan. Yang kedua, kita memandangnya juga sebagai sains. Kenapa sains? Karena dia adalah dihasilkan melalui pikir dan juga melalui rasa. Oleh karena itu, musik lahir melalui perenungan filsafat yang dalam. Gitu. Jadi filsafat ilmunya begitu. Ilmu filsafat di dalam musik, makanya tokoh-tokoh musik itu rata-rata tokoh filsafat. Al-Farabi, Al-Kindi, itu yang disebut, yang punya kitab Al-Musik Al-Kubra itu Al-Farabi ya.
Itu adalah kapabilitas. Saya nggak tahu kalau misalnya apa, tapi saya yakin misalnya yang punya karya besar dalam musik Mozart, gitu ya, dia masih orang yang suka merenung dan berpikir filosofis. Nggak mungkin orang yang nggak berpikir filosofis atau suka dengan filsafat, terus dia benci musik itu agak mustahil. Makanya muncullah ilmu karena filsafat adalah hidup dari segala ilmu. Muncul cabang namanya ilmu musik. Kemudian juga eh, sebagai ilmu, maka dia prinsip dasarnya bebas nilai. Karena ilmu bebas nilai. Cuma ilmu bisa dimanfaatkan oleh peradaban. Bermacam-macam peradaban bisa memanfaatkan ilmu. Makanya ketika kita mau pakai istilah ini musik religi, ini musik islami, atau ini musik yang tidak islami, itu bukan sifat dasar musiknya itu sendiri. Tapi ketika orang menggunakannya. Jadi ilmu itu bebas nilai seperti pisau. Pisau itu tidak ada bahayanya. Yang bahaya itu orang yang menggunakannya. Ketika orang yang menggunakannya seorang sen, maka akan tersajilah hidangan yang nikmat dan juga sangat luar biasa ya. Kalau yang memegang pisau itu seorang yang punya ilmu masak. Tapi kalau yang megangnya itu tukang parah ya bahaya. Kita di jalan didatangi orang pakai senjata aja kita takut kan gitu. Jadi tergantung siapa yang megang. Ilmu itu apakah musik, apakah dia religi, Islamnya atau tidak, tergantung siapa yang menikmatinya, bukan siapa yang menyanyikannya. Yang menyanyikannya boleh jadi bukan seorang yang agamis, bukan seorang yang tapi misalnya gini, ketika apa ya, ketika antara itu background misalnya, kau begitu sempurna di mata kau begitu indah. Ketika ini ada seorang yang sedang romantis seorang, makanya kalau bayangkan adalah memang pasangan wanita yang memang sempurna yang membuat dia jatuh cinta dan sebagainya. Tapi ketika seorang yang sedang bersolat, seorang makhluk yang dengan kesadaran tinggi, merasa berdosa, kecil di mata Tuhan, maka dia akan merasa kalau begitu sempurna itu ya Tuhan. Kalau yang begitu indah itu ya Tuhan. Jadi bisa mendatangkan ketaatan, kecintaan, kerinduan kepada Tuhannya. Jadi tergantung. Bahkan yang punya ini ya, yang secara lirik ada bahasa akhirat, tapi belum tentu religi. Contohnya gini, hari ini aku, ya kan? Apa itu? Aku demi bulan, demi bintang. Kau bilang deh, pacar dunia akhirat. Itu gak ada religinya loh. Di mana religinya lagu pacar dunia akhirat? Itu kan gak ada religinya. Padahal akhirat. Makanya bukan tergantung lirik, bukan tergantung musik, tergantung penikmatnya. Banyak sekali seperti itu. Maka ada adaptasi nilai. Nah sekarang orang yang pada umumnya yang menganggap musik Islam itu kalau mengadaptasi nilai-nilai Islam. Ya sama seperti tadi, musik apapun bisa diadaptasi dengan nilai. Bahwa ada lima, kalau kita pikirkan itu adalah bagaimana keindahan Tuhan membuat ragam dan variasi hidup yang penuh warna. Kita jadi dekat dengan Tuhan walaupun ada lima, tapi kita bisa dekat Tuhan. Ini tergantung hati. Tergantung. Makanya tadi ada break ya, dan itu tergantung otaknya kemana gitu, gelombang otaknya. Makanya ketika orang dengan ada orang yang bisa menikmati musik itu kalau keras gitu, ya nggak masalah bagi dia, mungkin impactnya juga nggak masalah gitu. Tapi ada orang yang memang kalau dia menikmati musik yang alun dan lembut dan lain sebagainya itu hobi. Tapi jiwa, sekali lagi kenapa musik itu kita butuhkan, karena musik
itu adalah sesuatu yang bisa mengatakan hal yang tidak bisa di, di, di apa ya, yang tidak bisa dicapai oleh bahasa. Jadi bahasa itu bisa efektif untuk komunikasi, tapi ada hal yang tak bisa disampaikan dengan bahasa. Itulah musik. Orang mungkin ketika menyampaikan dengan bahasa tanpa lisan segala macam pakai musik. Ya mungkin akan sampai, tapi tidak sama dengan yang sampai dengan musik. Makanya kalau kita lihat konser ya, ini mohon maaf nih bukan saya menghina atau merendahkan. Ada yang pernah atau lihat konser misalnya Michael Jackson atau misalnya Blackpink lah kali ini. Tak pernah Itu jutaan orang. Jadi kalau ada ustadz yang merasa tenda ada 10 habis penuh semua, jadi belum pernah nonton Blackpink ya. Orang ceramah dan orang nyanyi itu beda gitu. Orang bisa gila ya cuma mendengar cerna gitu Metallica itu gila-gila aja lumpuh nggak peduli berhimpitan jutaan orang dalam satu stadion gitu itu nggak peduli orang ada yang padat segala macam mengorbankan ini itu kenapa karena sudah ada nilai di dalamnya ada pasti itu sebagai sains. Dan di dalam Islam itu banyak yang menggunakannya dalam fungsi-fungsi spiritualisme. Jadi kalau saya lebih mempersempit apapun musiknya itu bebas nilai. Ketika masuk kepada ranah ini, Iya, kan ada. maka musik merupakan ekspresi dari ketaatan. Jadi gini, ketika orang menggunakan lagu sama seperti ini ya, lagu nasional gitu. Majukan gitu. Itu ada ekspresinya apa? Ekspresinya ini semangat. Tapi kalau misalnya apa misalnya gugur ya, yang di gugur itu kan beda ya, gugur bunga itu kan ekspresinya beda lagi, Sedih. gitu karena memang kita mengingat pahlawan yang gugur. Nah ketika ekspresi ketaatan itu kita mau tunjukkan, ada orang yang bisa mengekspresikannya itu dengan musik, misalnya gini, musik ketaatan itu kan misalnya tidak mesti lewat lirik, tapi lewat ini ya, lewat apa namanya, kalau di dalam bahasa Arabnya al-Quran itu lewat Nada. Musik. ya mungkin lebih ke nada, tapi konotasi atau nada itu alham istilah. Jadi ada namanya Ishaq bin Ibrahim al-Mansuri, itu salah satu apa ya, boleh dibilang bapaknya musik, Mozartnya gitu. Mozartnya dalam dinasti Abbasiyah itu namanya Ishaq bin Ibrahim al-Mansuri. Dia mempunyai kitab Al-Agnan. Jadi kitab notasi ya kayak gitu aja. Jadi nada yang naik turun, kemudian suara yang naik di situ itu yang membawa orang soulnya, istilahnya apa ya? Soul. Saya nggak tahu ada genre musik soul itu begitu atau enggak, tapi kan musik yang memang mainnya di soul jiwa. Nggak pakai lirik, gitu. Jadi jangan kan lirik, tapi itunya itu udah pengaruh. Jadi ada ekspresi ketaatan. Kemudian ada prinsip dalam Islam itu ada apa ya, namanya prinsip kebolehan. Jadi Yusuf Al-Qaradawi itu dia salah satu laki-laki modern yang berkhas buat buku yang selalu berangkat dalam Islam, karena di satu sisi banyak yang menganggap Islam bersih, karena ada beberapa hadis dan sebagainya. Sementara yang misalnya membolehkan. Nah, Yusuf Al-Qaradawi ini membuat kriteria. Ketika
Islam digunakan untuk dakwah itu boleh. Makanya Musik dipakai untuk dakwah. ya musik itu dipakai untuk dakwah. Jadi ketika misalnya Wali Songo menyebarkan Islam di Jawa, Wayang. dia kan menggunakan atribut lokal. Atribut lokal itu dekat dengan budaya lama Hindu. Jadi ada wayang, ada lagu, gitu. Ada mantra gitu. Jadi itu semua dipakai dan diadaptasi ke Islam. Jadi lagu Obuat itu lagu yang sangat terkenal di dulu liriknya pakai Hindu, tapi oleh Wali Songo kalau saya kan itu diganti Obuat ada 5 perkaranya tapi bahasa Jawa aja. Berarti jadi tools gitu ya, Pak? Jadi alat bahkan untuk mengembangkan Islam. Nah, kemudian yang paling penting juga sebagai negara spiritualitasnya adalah untuk mendukung memahami ajaran Islam itu sendiri. Gitu. Jadi itu selanjutnya ini saya ada buat tadi ada beberapa tokoh tentang pengajian punya kita musik Al-Qur'an ya. Tapi yang paling banyak itu hal Ishaq al-Mansuri. Mungkin saya nggak tahu ya kalau saat hidup semasa dengan Beethoven atau Mozart ya. Mungkin nada-nada itu sudah punya ini sendiri, sudah luar biasa bagaimana perkembangannya. Karena bagaimana kitabnya itu Al-Han wa Al-Man. Jadi ada irama, ada notasi. Jadi notasi di dalam karyanya itu tidak langsung itu yang kemudian dikembangkan oleh para musisi barat. Ini surat tokoh yang penting juga di dalam memahami musik itu ada ini ya, ada pengaruh peradaban lain. Jadi Islam itu memang kalau hanya musik pasti Islam ya enggak. Tapi Islam itu masuk dalam tanda petik. Kenapa? Karena di Islam itu berpadu Persia, kemudian Romawi juga, kemudian di ujungnya itu ada India dan Utsmani itu. Makanya yang terakhir kalau fikih lah yang memegang peradaban Islam, makanya musik itu banyak pengaruh Turki. Tapi sejak Yunan itu dari Persia sudah ada pengaruh terhadap musik. Sedikit terakhir mungkin ini yang saya coba nanti kita diskusikan gitu. Ada tantangan kita sendiri. Next slide ya, Pak. Di yang terakhir itu ada tantangan untuk bagaimana musik dalam Islam atau selain musik dalam Islam. Pertama kalau dalam hal adaptasi nilai, karena begini, Islam itu sendiri banyak kelompok, banyak. Pak, maaf sebentar. Ini slide-nya nggak hidup di yang online punya. Putih. Oh gitu. Iya, sebentar. Iya. Ini urgensi, ini tadi sudah kita apalkan juga. Kayak mana caranya ya? Udah. Dia putih aja di layar. Oh gitu. Ya. Maaf kawan-kawan, apakah bisa lihat atau sama seperti di layar saya putih aja? Putih. Ah ya, putih aja. Internet. Maaf mungkin internet, tapi di slide sebelumnya ada nampak? Yang ini yang saya klik? Sebelumnya nampak semua. Oh, oke. Cuma, iya, yang ini enggak nampak. Indikasi apapun udah kecil. Tapi di selanjutnya yang urgensi musik, itu nampak Pak. Slide yang itu aja yang enggak nampak jadi. Yang ini nampak tadi. Ini nampak. Mungkin ke yang terakhir saja nggak apa-apa kalau ini berdua slide jadi Yang terakhir yang mana Pak? Tantangan. Oke. Pertama saya mau melihat kenapa musik Islami itu justru karena internalisasi, ada adaptasi nilai-nilai Islam di dalam musik itu
kayak gitu lah. Misalnya ada kelompok yang namanya kelompok selawat ya, yang memang uh, namanya intinya adalah selawat. Hmm. Ada yang tasawuf, ya tarikat dan sebagainya. Nah, cuman masalahnya kelompok yang mengharamkan musik juga waduh kembangnya gitu. Jadi di setengah ada kelompok-kelompok yang ingin menghidupkan musik-musik agama, musik-musik ujian, musik-musik ini, tapi tetap berhadapan dengan kelompok yang tadi yang tetap mengharapkan musik. Masalahnya kalau mengharapkan ini nggak mau dengar aja nggak bisa, tiba-tiba dia akan mendatangi dokumen dan sebagainya. Kemudian yang kedua di generasi muda kita itu kan literasi musiknya, persoalannya itu literasi. Kenapa musik-musik agamis itu mungkin banyak yang ditinggalkan? Bahkan mungkin kalau ada pendeta muda kita bisa tanya juga fenomenanya di Kristen ya. Apakah koil itu sekarang masih diminati anak-anak muda atau generasi tua tinggal lagi yang kalau misalnya itu suara tiga itu udah sesak nafas gitu kan, kasihan juga di gereja kalau dipaksa gitu generasi tuanya gitu. Padahal bisa berkembang lebih baik. Maksudnya gini, saya selalu misalnya di acara MTQ nasional yang dilaksanakan di Papua. Papua itu mayoritas Kristen juga. Walaupun ada simbol-simbol Islam misalnya di Papua, di Pelari Nasional, itu ada simbol Islam. Tapi yang menyanyikan sholawat di acara pembukaan MTQ, itu kue gereja. Iya betul. Kue gereja yang bersuaranya yang menyanyikan sholawat. Dan besoknya tetap Kristen lah. Nggak ngaruh gitu. Biasa aja gitu. Kan yang kita katakan yang kita Rosario apa di situ poli-poli dari menjadi yang nanti pasti bisa akurat apa bukan soal ini tuh kan musik itu bebas nilai musik itu bebas nilai jadi di kalangan pemuda itu yang ketika nanti dikasih nilai-nilai akhirat tua-tua mana yang jadi susah dalam agama pun nanti orang itu bukannya nggak banyak dari musiknya yang harus yang saya tahu ya kitabnya itu bacanya itu memang harus mengalur alun-alunannya ada gitu. Ini akan sanksi yang kelana mereka nggak punya itu kan karena kemudian yang terakhir tentang kita memang adalah dari apa ya yang kejutan kayak gini. Sekarang kan caranya medsos, TikTok itu kan semuanya ya TikTok, Instagram, kemudian MP dan sebagainya itu kan algoritmanya memang betul-betul selera mayoritas. Komunitas. Jadi untuk bangkit dengan komunitas yang sedikit itu memang agak susah. Makanya sekarang ini saya lebih cenderung ya kalau kita ingin menyebarkan kebaikan melalui musik jangan dipilih komunitas gitu. Jangan berpantang. Kalau ada komunitas yang menurut kita pun tidak benar ya nggak masalah gitu. Justru disitulah saatnya musik diperdengarkan. Mudah-mudahan kisah kebaikan melalui musik bisa diterima dibandingkan pesan-pesan yang berasal dari khutbah di mimbar gitu. Jadi kita nggak tahu berapa banyak orang yang mungkin apa ya ya misalnya kita nggak tahu juga misalnya dari Rhapsody-nya apa muhibnya Rhapsody-nya Beat itu berapa orang yang jadi sadar gitu mungkin lebih pesannya lebih nyampe gitu walaupun yang khutbah di mimbar tetap jarang tapi yang di musik ini ya jangan bertantang gitu. Jangan bertantang orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik menyebarkan kebaikan melalui musik. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada kelebih dan kurangnya ya mohon maaf sebagai manusia kita semua yang berperan. Terima kasih saya kembalikan kepada host kita hari ini.
Silakan. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Eh, kalau mau disarikan apa yang dia Pak Bambang, nanti aku jadi kayak menuntut diskusi gitu ya. Sementara ini kan kita mau diskusinya itu yang tidak terkungkung oleh pemikiran atau penyarian seseorang. Jadi kalau ada pertanyaan dari semua hadirin, mohon disimpan dulu, dicatat di dalam hati. Kita lanjutkan dulu ke narasumber selanjutnya, Dr. Jamil Roy. Mohon waktu Pak Dokter, saya sediakan dulu apa namanya PowerPoint-nya. Ya. Terima kasih kesempatannya. Sebentar saya cek dulu ini. Sudah jelas ya? Jelas. Oke, sebentar. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga bagi Ya, ya, dengar. Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya akan berbagi aja ya beberapa tulisan-tulisan suci dari agama Bahai yang menjelaskan tentang musik. Nama saya, perkenalkan, nama saya Roy. Saya bekerja di Rumah Sakit Aulia Hospital sebagai dokter THT. Jadi mungkin telinga berhubungan sama musik juga ya. Nggak punya telinga kita nggak bisa dengar musik. Nah, oke, kita mulai aja. Bisa tolong slide-nya. Jadi dalam pandangan Bahai, Iya, di sini. Nggak masuk. musik bukan sekedar hiburan, tetapi juga merupakan anugerah rohani yang berfungsi sebagai bisa menjadi sarana spiritualitas atau sarana rohani, meningkatkan kerohanian, Nggak masuk. bisa sebagai sarana pendidikan, bisa menyingkap bakat yang terpendam, bisa meningkatkan bakat ya. Kemudian bahasa universal yang memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, Tapi terdengar lah ya suara. kita dengan manusia, Dengar. dan Nggak. kepada diri kita sendiri. Kita tolong slide lagi Kak Ina. Sebentar, ini suara Roy nggak bisa dengar keras di sini. Bentar, Oke. kami ada masalah teknis di sini. Tolong tes suara. Tes tes. Masuk Pak, dengar. Jelas, jelas. Dari sana terdengar nggak? Maksudnya Bapak dengar suara Roy nggak? Dengar ya? Oke, di sini dengar walaupun nggak besar katanya. Lanjut. Oke. Tapi suara saya udah besar loh. Iya, cuman masalah di sini aja. Yang di Oke. Ini onsite. tulisan suci yang dari Bahá'u'lláh menjelaskan bahwa meskipun musik adalah hal jasmani, namun pengaruhnya yang luar biasa adalah rohani dan keterikatannya sangat besar pada alam rohani. Jadi kalau kita lihat memang musik kan merupakan eh, getaran gelombang ya, getaran gelombang. Itu kan suatu bentuk materi ya yang secara prinsipnya merupakan getaran molekul-molekul yang sampai ke otak kita diinterpretasikan menjadi musik. Nah, namun walaupun dia materi, ternyata bahwa menjelaskan musik ini pengaruhnya yang lebih luar biasa lagi sebenarnya pada dalam bentuk rohani, walaupun juga dalam pada materi juga dia berpengaruh ya. Seperti nanti kita mungkin ada lagi contoh-contohnya ya. Jadi kalau saya lihat ini secara sekilas saya terpikir aja uh, misalnya misalnya ini ya ada anak bayi yang lagi rewel ya.
kemudian ibunya mau menidurkan anak tersebut, secara refleks itu kan sambil bersenandung biasanya. Hmm. Sambil bersenandung, anaknya tiba-tiba menjadi tenang ya, misalnya ya. Nah, itu kan mungkin bisa tergolong ke hubungan materi ke rohani ya. Mungkin nanti Bapak Sandi bisa menjelaskan juga melalui gelombang gelombang wave brain yang Kak Ina bilang tadi kan ada pengaruhnya itu. Oke, slide berikut. Jadi tulisan suci lain juga menjelaskan bahwa seni musik adalah rohani dan efektif. Berikutnya musik adalah makanan roh dan jiwa. Melalui kekuatan dan daya tarik musik, jiwa manusia ditinggikan. Jadi misalnya juga kalau kita dalam hal rohani kita berpikir, apa maksudnya jiwa manusia ditinggikan? Mungkin salah satu yang ini menurut saya juga ya kepikiran juga misalnya eh, mood kita lagi turun misalnya ya, lagi turun, kemudian ada masalah kita stres misalnya ya. Nah, dengan musik jiwa kita dengan musik yang tepat, jiwa kita bisa ditinggikan. Nah, kondisi kondisi batin kita, kondisi kondisi manusia ini kan terdiri dari badan dan roh. Jadi dua-duanya bisa menjadi lebih baik dan mulai kekuatan dan daya tarik musik yang tepat juga ya tentunya. Karena eh, melalui musik tadi kita bisa se- secara langsung maupun tidak langsung kondisi kita yang nampaknya secara fisik itu lagi turun, nah, tapi bisa ditingkatkan. Misalnya saya kasih contoh ya hubungan hubungan badan jasmani sama hal rohani. Misalnya kita capek pulang kerja, kemudian kita kan lagi gerah. Kan kalau kita gerah, kan badan yang gerah, berkeringat gitu, capek. Tapi misalnya kita mandi, setelah mandi kan jadi segar lagi. Jadi ada perubahan dari kondisi fisik kita, dari badan yang lemas menjadi badan yang segar. Yaitu kan salah satu contoh hal yang tidak terlihat, bisa kita sebut hal rohani itu. Jadi begitu juga musik. Kalau kita mendengarkan musik pada saat-saat tertentu, jiwa kita bisa ditinggikan. Oke, slide. Ini lagi salah satu tulisan suci berikutnya. Sesungguhnya kami telah membuat musik sebagai tangga untuk jiwa-jiwamu agar naik ke alam yang tinggi. Oleh karena itu, janganlah menjadikannya sebagai sayap-sayap keakuan dan hawa nafsu. Nah, ini yang menurut saya musik itu bisa menjadi pedang bermata dua, pedang bermata dua. Nah, jadi salah satu sisi bisa membantu kita naik, di sisi lain juga bisa membuat kita jatuh ke jurang keakuan dan hawa nafsu. Contohnya, salah satu contoh misalnya kalau musik digunakan secara tidak tepat, tidak tepat dalam artian misalnya dikombinasikan dengan lirik-lirik yang penuh dengan amarah misalnya ya, penuh dengan hasutan, bikin orang menjadi marah, emosinya tidak jadi jelek gitu ya. Nah, akan mempengaruhi fisik orang tersebut, fisik dan sisi apa istilahnya kondisi mental ya, kondisi mentalnya berubah. Atau musik dikombinasikan misalnya dengan obat-obatan terlarang, nah itu juga mempengaruhi kondisi fisik. Nah, pikiran pun menjadi tidak tenang, pikiran menjadi ngaco ya, bahasanya ngaco. Jadi musik kalau disalahgunakan juga bisa menjadi hal yang merusak kerohanian kita. Jadi dari satu sisi meningkatkan, satu sisi malah bisa berbahaya kalau salah digunakan. Oke, lanjut.
Ini beberapa pendapat saya aja ya contoh-contohnya. Mungkin ada juga pendapat teman-teman lain atau Bapak Ibu bisa menginterpretasikannya. Kemudian Baha'u'llah menjelaskan bahwa semua seni adalah anugerah dari Roh Suci. Ketika cahaya ini bersinar melalui akal seorang pemusik, ia akan menjelma dalam melodi-melodi yang indah. Anugerah-anugerah ini sedang memenuhi tujuannya yang tertinggi ketika mengumandangkan pujian Tuhan. Jadi Baha'u'llah menjelaskan fungsi musik ketika ditempatkan untuk mengumandangkan pujian Tuhan. Jadi di setiap agama pasti saya lihat tadi juga sudah dijelaskan ya, musik bisa digunakan untuk memuji Tuhan. Dan dalam setiap agama saya perhatikan juga musik memang digunakan untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan bila menggunakan musik alunan-alunan nada indah. Roh kita akan menjadi kita bisa menjadi lebih fokus, lebih mungkin terharu ya. Jadi itulah tujuan tertinggi musik. Karena kita kan makhluk, sejatinya manusia ini kan makhluk rohani. Tujuan kita hidup di dunia ini kan pada akhirnya meningkatkan kerohanian kita salah satunya. Jadi selain musik tadi mempunyai banyak sekali fungsi di dalam kehidupan sehari-hari, tujuan tertingginya ternyata saat kita menggunakannya untuk mengumandangkan pujian terhadap Tuhan. Oke, next. Musik juga adalah alat penting bagi pendidikan dan pengembangan umat manusia. Nah, ini juga berhubungan sama sains juga ya. Jadi banyak sekali sekarang ini kita perhatikan musik digunakan untuk membantu perkembangan otak misalnya. Musik-musik kompleks terutama ya seperti musik klasik ya. Musik-musik yang kompleks itu bisa membantu perkembangan otak dari janin malah ya. Kalau kita melihat ibu hamil itu sekitar usia kehamilan, kalau saya nggak salah ya, mungkin udah lupa juga, 7 bulan itu organ pendengarannya sudah berfungsi dengan sempurna atau bahkan kurang mungkin ya. Jadi pada usia tertentu kehamilan, anak masih di dalam kandungan sudah bisa mendengar semua hal-hal yang terjadi di luar kandungan itu mempengaruhi janin itu karena pendengarannya sudah berfungsi dengan normal. Nah, itu salah satu fungsi musik bagi perkembangan, salah satunya contohnya ya saya terpikir perkembangan otak anak. Kemudian anak juga misalnya mau belajar bila dikombinasikan dengan musik jauh lebih cepat menangkap pelajaran dalam hal pendidikan ya, mempengaruhi pendidikan. Mungkin kesehatan juga ya, misalnya tadi juga sempat disinggung ya sebelum kita mulai tentang gelombang otak brainwave, misalnya kesulitan tidur, ya musik dengan frekuensi tertentu disesuaikan dengan gelombang otak pada saat mau tidur bisa membantu ya. Tapi jangan salah, musik dalam frekuensi yang semangat dipakai pada saat itu terganggu jadinya. Jadi harus dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan juga. Dan memang menurut Baha'u'llah memang musik sangat penting bagi pendidikan dan pengembangan manusia. Oke, lanjut. Musik mempunyai pengaruh yang sangat baik di hati anak-anak karena hati mereka murni dan lagu-lagu mempunyai pengaruh besar dalam hati mereka. Bakat-bakat yang terpendam yang dianugerahkan pada hati anak-anak akan diekspresikan melalui alat musik. Jadi salah satu cara anak-anak mengekspresikan apa yang mereka pikirkan bisa melalui musik. Jadi penting sekali kita memperkenalkan musik selain seni-seni yang lainnya juga. Penting kita memperkenalkan musik sedini mungkin pada anak-anak. Karena memang musik yang tepat ya, karena kita ingat musik itu pedang bermata dua menurut saya. Jadi sangat mempengaruhi hati. Misalnya anak-anak itu kita lihat kadang-kadang pada saat berdoa misalnya dengan
menggunakan musik, dia juga sudah mulai hatinya mulai terenyuh, mulai terharu dengan uh, lirik-lirik rohani yang dihubungkan dengan musik ya. Kemudian dalam belajar, musik juga membantu misalnya berhitung. Banyak sekarang menggunakan bahkan matematika digabungkan dengan musik. Jadi sangat sangat berhubungan dengan pendidikan. Oke, lanjut. Jadi habis. Ya, ini hubungan musik berhubungan dengan sang pencipta, dengan sesama, dengan diri sendiri ya. Jadi bagaimana kita penggunaan musik dalam hidup kita. Nanti mungkin ada ininya ya, ada prakteknya. Ya Kak Ina. Sesi 2, kita bikin Oke. diri. Jadi itu saja dari saya. Saya hanya berbagi beberapa tulisan-tulisan Bahai yang menjelaskan hubungan musik, pengaruh musik, apa itu musik terhadap kehidupan manusia. Baik. Terima Terima kasih. kasih Dr. Jamil. Eh, Kebetulan sampai saat ini belum ada berita dari Bapak Pendeta Rudolf. Berarti beliau tidak ada yang mewakilkan. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang Kristiani, narasumber dari Kristen saat ini tidak bisa kita hadirkan karena beliau mendadak ada jemaat yang meninggal sesuai beritanya yang saya sebutkan tadi. Dan selanjutnya Ibu psikolog juga nampaknya, saya belum tahu juga anaknya gimana terakhir, tapi yang jelas kita tidak bisa menghubungi beliau. Oleh karena itu, kita mau lanjut ke Bapak Sandi. Bapak Sandi ini adalah seorang certified terapis. Mungkin ada yang belum familiar dengan terapis, konselor, dan sebagainya berhubungan dengan ini. Nanti Bapak Sandi bisa perkenalkan sedikit lebih banyak ke kita apa ini sertifikat hipnoterapis dan sebagainya. Mungkin Ya. saya perkenalkan Oke. sedikit ini ya. Sebentar. Mohon izin sebentar, Pak. Ya. Ada yang ada. Ini beliau. Saya perkenalkan sedikit. Beliau terapis energi sejak 2011. Hipnoterapis juga, certified. Dan trainer. Dan beliau punya klinik untuk klinik kesehatan holistik. Oke. Itu saja mungkin profil singkatnya beliau. Dan saat ini Pak Sandi sudah ada bersama kita. Dan dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih Kak Ina dan panitia dan teman-teman semua. Teman-teman, mungkin saya izin off cam ya, soalnya saya pakai handphone nih, laptop lagi error, jadi saya butuh baca nggak terlalu kelihatan. Saya butuh off cam sebentar ya, selama jelasinnya, nggak masalah ya. Oh ini Sorry, maaf, sorry. slide satunya kayaknya terpotong, maafkan saya. Oh, kepotong. Waduh, Sebentar. coba. Saya Atau share dari sini aja ya. Sebentar. Maaf ya. oh ya, Ambil dari row-nya. Oke. Ini lebih jelas kayaknya ya, teman-teman. Silakan. oke. Terima kasih. Salam kenal teman-teman semua. Nama saya Hanggari Sandi. Oh, suaranya agak bergema ya? Enggak ya? Oke. Biasa dipanggil Sandi. Saya hari ini aktif sebagai hipnoterapis
dan praktisi kesehatan holistik di Pontianak, Kalimantan Barat. Klinik saya kebetulan namanya Rumah Sehat San ya, saya namakan Rumah Sehat San. Jadi di situ ada beberapa jenis terapi yang saya terapkan langsung dari pengetahuan dan keahlian saya punya. Nah, kali ini topik yang diminta adalah tentang energi ya tadi ya, energi dan pengaruhnya, oke, kepada manusia, benda dan sebagainya. Oke. Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana nih. Pernah nggak teman-teman merasa suasana ruangan itu bisa berubah ya, hanya karena satu orang masuk? Ya. Tiba-tiba lagi santai, ada orang masuk, suasananya langsung berubah. Pernah ngerasain nggak kayak gitu? Ada orang yang bikin kita langsung nyaman, ada juga yang bikin suasana jadi agak tegang gitu ya. Padahal dia belum ngomong apa-apa tuh. Nah, itu salah satu contoh kecil tentang bagaimana energi tak terlihat ya, bisa memengaruhi kita. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang energi, frekuensi, kata-kata, dan pikiran. Jadi bukan cuma dari sisi spiritual, tapi juga dari sisi sains ya. Kita akan lihat bagaimana hal-hal yang sering dianggap abstrak ternyata punya dampak nyata pada tubuh, pikiran, bahkan kesehatan kita. Oke, next slide. Bentar ya. Oke. Nah, kita mulai dari sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu air. Ya. Tubuh manusia itu terdiri dari lebih dari 70% itu air. Jadi apapun yang terjadi pada air, sangat mungkin juga mempengaruhi kita. Betul ya? Nah, ada seorang peneliti Jepang, Dr. Masaru Emoto, melakukan eksperimen yang cukup terkenal, sekaligus kontroversial ya. Dia memperdengarkan kata-kata positif kepada air, seperti cinta, terima kasih, kamu baik, ya, dan sebagainya. Lalu membekukan air tersebut dan memotret kristalnya dengan mikroskop elektronnya. Nah, hasilnya kristalnya itu indah gitu, simetris seperti karya seni. Tapi ketika air itu diberi kata-kata negatif seperti benci, buruk, setan, jelek, dan sebagainya lah ya, kristal itu jadi pecah gitu, acak dan tidak beraturan. Nah, banyak ilmuwan mengkritik metode Emoto ini. Memang belum semuanya bisa dibuktikan ulang ya dengan standar ilmiah ketat. Tapi kalau kita lihat idenya, konsepnya, itu ada hal penting yang bisa kita ambil, yaitu bahwa air itu bisa menjadi semacam cermin energi. Kalau benar air bisa menyimpan informasi dari kata dan niat kita, bayangkan bagaimana pengaruhnya pada tubuh kita sendiri. Ya kan, yang sebagian besar itu adalah air. Jadi setiap kali kita berkata-kata, terutama pada diri sendiri, sebenarnya kita sedang memprogram ulang air ya, atau cairan dalam tubuh kita. Apakah itu jadi indah dan sehat atau sebaliknya. Nah, saya melakukan eksperimen udah lama banget ya, tahun 2018. Saya mencoba pada 2 kelompok nasi ya, nasi yang umurnya sama, kualitasnya sama. Saya pisahkan dalam 2 wadah yang berbeda. Yang satu saya taruh di ujung sebelah sana, jadi berlawanan, yang satunya di ujung sebelah sana, jadi ujung yang berlawanan ya, sehingga jauh sekali. Apa yang saya lakukan? Saya coba eksperimen sederhana, saya coba melakukan dengan menyebut yang saya tulis dan ditambah dengan kata-kata yang sesuai. Jadi misalnya yang satunya, wadah yang satu itu nasi itu saya kata-katain negatif gitu, kalimat-kalimat buruk ya, kamu jelek, kamu jahat dan sebagainya, kamu buruk ya. Yang wadah yang satunya saya berikan kata-kata yang positif gitu, kamu bagus, kamu cantik, you are good, dan sebagainya. Saya lakukan itu selama 10 hari teman-teman. Ternyata terdapat perbedaan ya, seperti teman lihat yang kiri dan kanan ya, yang buruk dengan yang bagus ya.
Itu beda banget. Nah, di lain waktu juga saya coba dengan nasi juga ada perbedaan. Yang bagus itu jadi agak oranye, sebagian putih, mungkin 30%-nya oranye, 70%-nya putih. Nah, yang buruk itu menjadi 90% itu hitam. Jadi sebenarnya nggak perlu menggunakan mikroskop elektron untuk membuktikan bahwa kata-kata itu punya energi, tapi lebih kepada efeknya yang bisa terlihat dan ada kandungan airnya. Jadi lebih mudah, bisa untuk tomat, sayuran, ya, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu akan punya pengaruh. Apalagi manusia dengan manusia, ya, interaksi manusia dengan manusia itu pasti akan sangat berpengaruh. Oke, next slide. Nah, sekarang kita beralih ke tubuh, ya. Bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah orkestra besar, ada jutaan instrumen. Itulah sel-sel kita yang masing-masing punya nada, ya kan? Punya frekuensi getaran sendiri. Nah, kalau semuanya selaras, hasilnya musik itu jadi indah, ya, atau kesehatan istilahnya kalau tubuh kita, ya. Tapi kalau ada instrumen yang false, sumbang, entah karena stres, pikiran negatif, atau emosi yang tidak sehat, maka orkestra jadi kacau. Benar nggak? Hasilnya adalah disharmoni, yang bisa muncul sebagai sakit kepala, gangguan tidur, bahkan penyakit kronis. Nah, sains modern menyebutnya sebagai resonansi seluler. Musik yang menenangkan, doa atau afirmasi positif itu bisa membantu tubuh menemukan kembali harmoni itu. Gitu. Jadi sementara stres, konflik, dan kata-kata kasar bisa mengganggu getaran sehat itu. Analogi sederhananya kayak gini. Tubuh kita tuh kayak gitar, ya, seperti gitar. Kalau senarnya kendor atau salah nada, suaranya sumbang. Tapi kalau di stem dengan baik, gitarnya menghasilkan musik indah. Nah, sama halnya dengan tubuh kita. Apa yang kita dengar, pikirkan, dan rasakan itu seperti sedang menyetem, ya, kesehatan kita setiap hari. Oke, next slide. Oke, nah sekarang kita masuk ke otak kita nih. Otak punya kemampuan yang luar biasa, ya, namanya neuroplastisitas. Artinya otak bisa berubah bentuk dan membangun jalur baru sepanjang hidup sesuai dengan pengalaman dan pikiran kita. Nah, kalau kita sering berkata negatif, otak membentuk jalur saraf yang mendukung perasaan lemah dan tidak mampu. Tapi kalau kita membiasakan afirmasi positif, otak membangun jalur baru yang memperkuat rasa percaya diri, optimisme, dan semangat, dan lain-lain. Nah, ada contoh yang paling nyata. Efek placebo misalnya, yang sering kita dengar, ya, placebo. Dalam banyak penelitian, pasien yang diberi pil gula, tapi diberitahu bahwa itu obat, itu bisa sembuh atau membaik gitu kondisinya. Kenapa? Karena keyakinan mereka sendiri yang memicu respon penyembuhan tubuh. Benar nggak? Itu bukti kuat, ya, bahwa pikiran itu bisa mempengaruhi biologi kita, kondisi biologi kita. Jadi kata-kata yang kita gunakan itu bukan sekedar bunyi, ya, bukan sekedar huruf-huruf, ya. Mereka itu adalah kode program, ya, semacam itu untuk otak dan tubuh kita. Nah, pertanyaannya, mau kita isi dengan kode yang merusak atau kode yang membangun? Gitu. Seperti yang teman-teman katakan tadi, ya, yang teman-teman bahas, Teh Ine bahas tentang brainwave tadi, ya. Soal gelombang otak, saya nggak bahas di sini, karena udah terlanjur dibuat duluan, ya, slide-nya. Jadi brainwave itu nanti adalah kondisi otak pada gelombang tertentu yang bisa menyerap kondisi-kondisi tertentu. Itu bahasanya agak panjang memang, karena pakai satuan hertz, ya. Ada alfa, ada beta, delta, dan seterusnya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi, next slide. Nah, oke. Musik sebagai katalisator jiwa, ya. Nah, siapa di sini yang kalau lagi sedih nih, teman-teman, suka dengar lagu galau? Itu contoh paling gampang di mana musik bisa langsung menyentuh emosi kita, ya. Musik kan adalah salah satu bentuk, ya, energi frekuensi paling kuat. Nah, musik bisa langsung mempengaruhi sistem limbik, ya, yaitu bagian otak yang mengatur emosi, itu letaknya di tengah.
secara anatomi. Lagu cepat ya atau beat tinggi gitu ya bisa bikin kita semangat gitu. Lagu yang lambat bisa bikin kita relax, bahkan nangis gitu. Termasuk sedang nonton film misalnya drakor ya atau dracin gitu ya. Ya gitu. Ada juga penelitian tentang gelombang otak. Ya, itu kan musik tertentu bisa membawa otak kita masuk ke gelombang alfa seperti tadi yang saya ceritakan, yang menenangkan. Atau beta untuk fokus seperti kita sedang bicara. Ini seperti ini namanya beta. Di beta kalau alfa itu kondisi yang setengah santai, agak mau tidur gitu ya. Udah ngantuk itu alfa. Nah, sekarang kita sedang ada di beta. Fokus mendengarkan ada di beta. Jadi musik bukan cuma hiburan, tapi juga alat untuk mengatur energi kita sehari-hari. Karena itu banyak budaya di dunia menggunakan musik untuk ritual penyembuhan. Nah, ya kan mendengarkan chanting, instrumen tertentu itu akan membantu. Dari nyanyian suku, mantra sampai musik klasik itu juga semua punya tujuan yang sama, yaitu mengubah keadaan batin dan fisik kita. Jadi dua hal ya, batin dan fisik kita. Menarik sekali. Oke, next slide. Nah, ini biar lebih mantap, tadi kita masuk ke bukti ilmiah dan studi kasus ya. Mari kita lihat beberapa penelitian yang pernah dilakukan ya. Pertama adalah efek Mozart, yang mungkin pernah dengar ya. Beberapa penelitian itu menemukan bahwa mendengarkan musik Mozart bisa meningkatkan kemampuan berpikir spasial untuk sementara waktu. Nah, memang efeknya tidak permanen ya, atau belum permanen, tapi ini menunjukkan bahwa musik itu bisa mempengaruhi otak kita secara langsung. Nah, kedua, studi tentang meditasi. Dengan teknologi MRI, peneliti menemukan bahwa orang yang rutin meditasi itu ternyata mengalami perubahan struktur otak, teman-teman. Terutama di area yang mengatur fokus, empati, dan pengendalian emosi. Artinya pikiran yang dilatih itu bisa benar-benar mengubah otak secara fisik. Ketiga, terapi suara. Nah, menggunakan frekuensi tertentu, pasien bisa mengalami penurunan stres, berkurangnya rasa sakit, dan relaksasi yang lebih dalam, seperti penggunaan brainwave pada musik. Nah, bidang yang paling menarik itu adalah psikoneuroimunologi. Ini ilmu yang meneliti tentang hubungan pikiran, saraf, dan sistem imun. Wah, ini menarik banget ya. Riset di bidang ini menunjukkan bahwa pikiran positif dan emosi sehat itu bisa memperkuat imun. Sementara stres kronis itu bisa melemahkannya. Nah, jadi kesehatan kita itu benar-benar hasil dari interaksi pikiran dan tubuh. Ya, oke, kita next slide. Terakhir ya. Oke, nah, jadi apa yang bisa kita ambil ya dari semua ini? Pertama, sadarilah kekuatan kata-kata. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu adalah energi. Dan energi itu bisa membangun atau merusak, baik diri kita maupun orang lain. Kedua, jaga pikiran. Nah, karena pikiran bukan cuma bayangan di kepala ya, tapi juga sinyal yang mempengaruhi tubuh dan lingkungan kita, baik benda mati maupun makhluk hidup. Ketiga, gunakan musik sebagai alat. Nah, kalau lagi stres, pilih musik yang menenangkan. Kalau butuh semangat, dengarkan musik yang berenergi, agak ngebeat mungkin. Gitu. Dan terakhir, pilih lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan kita adalah frekuensi besar. Jadi, yang terus-menerus memengaruhi tubuh dan pikiran kita. Pada akhirnya, kita semua adalah pemancar dan penerima energi. Jadi kita sebenarnya saling mempengaruhi ya teman-teman. Pemancar dan penerima energi saling mempengaruhi. Jadi mari kita lebih sadar energi apa yang kita pancarkan dan energi apa yang kita izinkan masuk. Karena dari situlah kita bisa membentuk realitas yang lebih sehat, lebih harmonis, dan lebih membahagiakan. Dan sebenarnya kata-kata yang kita pancarkan yang disebut memiliki energi itu bukan pada kata-katanya sebenarnya, bukan pada huruf-huruf yang kita ucapkan itu ya, tetapi lebih kepada emosi atau perasaan yang ada di dalam kandungan kata-kata yang kita ucapkan. Itu sebenarnya itu sebenarnya yang mempengaruhi lingkungan kita. Dan ini tidak tunggal ya, tidak hanya makna dari kata-katanya,
Tidak hanya emosi yang ada di kata-katanya, tapi juga cara kita mengucapkannya. Lemah lembutkah atau tidak gitu ya, atau kasar, itu semua punya pengaruh. Gerak-gerik kita, kemudian suasananya ketika kata-kata itu diucapkan, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali faktornya, tidak satu. Jadi semuanya adalah memiliki pengaruh yang mempengaruhi energi kita, saling mempengaruhi. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Ina. Baik, terima kasih banyak. Ini dari 3 narasumber hebat ini benar-benar dapat wawasan baru saya. Sekarang kita buka sesi diskusi. Ada yang mau bertanya, silakan raise hand untuk yang di Zoom. Dan yang di sini juga boleh raise hand. Cuma saya bisa yang lihat ya, yang raise hand di onsite ini. Atau boleh diketik juga di chat room. Oh, suara kurang jelas. Suara saya jelas. Jelas, saya jelas. Oke, thank you. Silakan raise hand atau ketik pertanyaannya di chat. Atau yang di sini, yang onsite, yang di dalam ruangan, juga boleh raise hand atau mau komen. Ibu Haryati, silakan. Baiklah, kalau begitu saya yang membuka pertanyaan. Oh, maaf. Ada Pak, Bapak atau Ibu ya, Yarzam. Maaf, internet saya kurang bagus dan ingin bertanya tentang apa persamaan dan perbedaan antara brainwave dan binaural beats. Mungkin ini ke Pak Sandi ya. Kita langsung jawab aja ya satu-satu. Gimana? Para narasumber. Satu-satu Pak Bambang. Oke, menurut Pak Bambang, silakan Pak Sandi kayaknya lebih menguasai tentang ini. Pertanyaan dari room chat. Ya, halo, terima kasih. Tadi apa pertanyaan? Perbedaan antara Brainwave sama binaural beats. brainwave dengan Binaural beats. Di chat, oh tolong dilihat Pak Sandi. brainwave itu kan sebenarnya gelombang ini ya, gelombang otak ya. Nah, kalau yang apa tadi namanya binaural beat ya, itu sebenarnya dia menangkap dua stimulus yang diberikan kepada otak sebenarnya. Jadi biasanya dua atau lebih suara atau gelombang atau nada. Nah, nanti yang dicek itu selisihnya gitu. Jadi seperti bisa juga untuk melatih otak untuk mendengarkan dua nada gitu ya, tiga nada. Nah, yang dicek itu nanti selisihnya gitu. Bagaimana reaksi atau respon otak ya gitu-gitu. Kalau brainwave itu gelombang yang dihasilkan oleh otak. Itu bedanya. Oke, terima kasih Pak Sandi. Pak Yarzam atau Ibu Yarzam, bagaimana? Jelas atau ada yang masih
mau dijelaskan lebih lanjut? Jelas. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu Yarzam. Oke, yang lain? Boleh saya tambah sedikit? Oh, silakan Pak Jamil Roy, Dokter Jadi Jamil. tambahan aja sedikit tentang binaural beats ini. Jadi kalau nggak salah saya nanti mungkin bisa dicari lagi di internet. Uh, Binaural beats ini kita memberikan frekuensi yang berbeda di telinga yang satu dengan telinga yang lainnya. Kemudian nanti gelombang dari otak kita akan mencapai satu titik pertemuan dua frekuensi tersebut. Nah, itu binaural beats biasa dilakukan untuk bisa terapi dan lain-lain sebagainya lah memang. Jadi itu maksudnya binaural beats kalau nggak salah saya. Jadi ada dua jenis frekuensi yang diberikan di masing-masing telinga berbeda. Nanti otak kita akan mendapatkan satu tambahan ya frekuensi titik temunya gitulah istilahnya frekuensi ketiga secara tanda kutip. Jadi katanya bisa meningkatkan fokus dan lain sebagainya untuk terapi hal tertentu. Saya belum tahu juga secara spesifik untuk apa ya. Ya, betul, betul. Setuju. Ya Betul. kayaknya ya. Nah, kalau gelombang brainwave tadi kan gelombang otak yang Pak Sandi jelaskan ada alfa, delta, gamma dan lain sebagainya. Eh, Tergantung kondisi kita pada saat ngantuk, saat terjaga, saat tidur, tidur dalam, pada saat fokus benar-benar fokus juga berbeda lagi gelombangnya sama kalau santai-santai. Nah, itulah contoh-contoh gelombang otak tadi. Oke, sekian terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dokter Jamil Roy dan Pak Sandi. Dan sepertinya Pak Yarzam sudah puas ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 dari Ibu Rahayu Supiati. Beliau meminta untuk mohon dijelaskan lagi sebentar tentang slide Pak Sandi yang menyebutkan tentang kesadaran kata dan pikiran. Sadarilah dampak frekuensi kata dan pikiran Anda. Pilih untuk menggunakan afirmasi positif dan bahasa yang memberdayakan. Poin itu yang ditanyakan oleh Ibu Rahayu Supriyati. Silakan Pak Sandi. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi itu maksudnya sebenarnya itu adalah ketika kita ingin mencapai kondisi tertentu di pikiran kita atau di realita kenyataan hidup kita bisa dibantu gitu ya oleh afirmasi. Jadi pengucapan afirmasi ini biasanya kalau untuk terapi itu saya sarankan untuk diucapkan afirmasi ini di pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur. Karena ini gelombang otak yang paling cocok untuk menerima afirmasi positif. Nah, kenapa positif? Karena otak itu sebenarnya dia tidak bisa membedakan antara imajinasi dan realita itu. Jadi dia selalu yang ditangkap itu adalah objeknya gitu ya. Kemudian otak juga tidak bisa terlalu membaca kata tidak, akan, ingin, bukan, dan lain sebagainya. Dia akan menangkap objek dari kata-katanya. Jadi contohnya seperti ini misalnya. Saya ingin mengucapkan saya tidak ingin sakit misalnya. Saya nggak mau sakit, pokoknya saya nggak mau sakit gitu. Nah, dengan mengucapkan saya nggak mau sakit, sebenarnya akan menuju kepada sakitnya, karena fokusnya itu adalah sakitnya. Jadi yang dibaca otak itu adalah sakit. Sama seperti gini contoh. Kalau saya bilang bahwa jangan bayangkan gajah gitu, jangan bayangkan ayam. Apa yang terjadi? Malah ngebayangin gajah kan sebenarnya kan, malah ngebayangin ayam. Nah, seharusnya kita langsung pada objeknya. Contoh misalnya diminta untuk membayangkan kuda, ya langsung aja bayangkan kuda gitu. Gitu. Bayangkan misalnya seekor kucing. Gitu aja. Jadi jangan diucapkan jangannya gitu. Jangan bayangin ini gitu. Sama seperti jangan saya nggak ingin sakit, tapi lebih ke saya setiap hari semakin sehat. Jangan gunakan kata akan. Misalnya saya akan sehat. Karena akan juga nggak bisa dibaca nih. Secara literal dalam otak kita, pikiran bawah sadar, tidak bisa menangkap kata akan. Akan itu kapan waktunya? Nggak jelas. Tidak presisi.
Nah, mendingan saya semakin gitu. Jadi semakin itu artinya ya semakin. Kapanpun dan berapapun dia akan semakin. Saya setiap hari semakin sehat. Saya setiap hari semakin bahagia. Kira-kira seperti itu yang memberdayakan dan positif. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Sandi. Bu Rahayu, bagaimana? Bu, masih perlu dijelaskan lebih lanjut atau sudah cukup? Oke, terima kasih. Yang di sini, yang di ruangan, ada yang mau bertanya? Open mic. Silakan. Ada yang mau bertanya di sini? Dekat sama ya, ya. Udah ya, deketin aja mulutnya. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya. Sebentar, ada ini. Oke, silakan lanjut. Jadi saya ingin bertanya mengenai brainwave tadi, itu sangat menarik menurut saya. Karena kebetulan saya juga sudah mengajar beberapa anak dan kami menggunakan metode brainwave sebelum pelajaran. Tapi untuk frekuensi bunyinya tidak ada aturan yang pasti, jadi kami lebih fokusnya itu ke gerakan dasar anak-anaknya, bukan musiknya. Musiknya untuk frekuensinya cukup keras dan menurut saya Volume bukan iya frekuensi. volume dan ya volumenya ya Kak. Volume Ya, yang volumenya cukup keras dan untuk alunan nadanya lebih cepat gitu. Apakah itu justru meningkatkan atau membuat anak-anak menjadi lebih gampang letih? Terima kasih. Ya, silakan Pak Sandi atau Pak Roy, Pak Jamil Roy. Ya, silakan. Nota. Pak Sandi masih tertutup mic-nya. Oke. Maaf, tadi saya agak kurang dengar pas bagian anak-anak tadi apa ya? Kurang sorry. Ketik aja nggak sih Kak? Nah, ketiklah. Jadi ketik. Sebentar, beliau akan ketikkan di chat room. Oh ya, oke. Sip, sip, sip. Pengaruh brainwave seberapa ketiklah udah ya. Ya, ini beliau ini dia mengajar kelas anak-anak. Jadi yang mau ditanyakan tentang brainwave, volume, apakah yang kenapa? Ya, yang volumenya tinggi atau frekuensi atau diksi, kayak gitu. Sebentar beliau lagi ketikkan di chat room. Oke. Tapi kalau suara saya terdengar jelas nggak? Barusan dia pakai mic ini. Halo? Kalau di sini jelas suaranya. Jelas ya? Mm-mm. Perlu lagi yang sana dihidupkan mic apa yang speaker nih, Bluetooth hidupin lagi. Saya pendek-pendek dulu biar pendek. Oke, ada di chat room Pak Sandi Jamil Roy. Oh ya. Brainwave yang sering kali kami lakukan saat sebelum mulai pelajaran
memiliki Oh, volume tinggi dan beat atau dentuman yang cukup cepat. Apakah ini dapat mengganggu konsentrasi anak dan oke. menyebabkan keletihan atau membantu fokus? Ya. Jadi sebetulnya tuh ada jadi kita belajar itu juga sama, itu sebenarnya paling cocok di gelombang alfa dan beta. Tapi betanya beta rendah ya. Beta rendah itu ya sekitar 12-15 Hz. Nah, tergantung belajar apa. Contoh gini misalnya. Kalau ingin belajar tapi santai gitu ya, atau yang berhubungan dengan emosi, belajar tentang emosi, belajar tentang perasaan gitu ya. Lebih ke apa? Bicara hati ke hati kayak gitu. Itu menggunakan musik yang tenang supaya gelombangnya di alfa 8-12 Hz. Tapi kalau ingin belajar fokus gitu ya, konsentrasi penuh gitu, waspada sama kayak apa ya, yang membutuhkan konsentrasi gitu ya, tingkat tinggi itu biasanya di beta, beta rendah itu. Kalau beta tinggi dia akan jadi gelisah, misalnya ngebeat ya, ngebeat itu akan jadi gelisah sebenarnya. Jadi beta rendah kalau untuk belajar yang membutuhkan fokus dan konsentrasi dan kewaspadaan. Tapi kalau belajar tentang emosi, yang berhubungan emosi maksudnya ya, berhubungan dengan menghafal, nah gitu ya, berhubungan dengan membayangkan sesuatu, itu lebih ke alfa, yang tenang. Misalnya melukis gitu, menggambar, menulis, menghafal, mengenal emosi, itu semuanya ke di alfa. Gitu. Mewakili dari ruangan ini. Kami masih awam untuk membedakan frekuensi apa, beta, dan sebagainya itu. Bisa kasih Iya, contoh nggak frekuensi alfa, beta itu yang kayak mana? iya, memang itu perlu alat ukur sih. Saya juga nggak punya alat ukurnya. Tapi kira-kira begini gambarannya. Kira-kiranya aja. Kira-kira gini, untuk yang berhubungan dengan emosi, yang tadi saya sebutkan, misalnya menulis gitu ya, gambar, dan sebagainya, itu gunakan alfa yang musiknya tenang gitu. Tenang, bukan bikin ngantuk tapi ya, tenang tuh artinya apa ya? Tenang aja lah kayak bunyi musik apa ya? Apa ya musik tenang ya? Terus juga gambarnya contohnya apa ya? Pokoknya yang membuat kita rileks ya, tenang. Tapi bukan tidur ya. Kalau dia lebih ke fokus, belajar tentang fokus dan konsentrasi, gunakan musik-musik seperti musik-musik klasik. Seperti yang tadi contoh Mozart. Musik klasik itu di beta rendah itu, gitu. Itu contoh musik beta rendah. Musik klasik Mozart. Mozart itu ke frekuensi mana? Yang beta rendah itu Mozart. Biasanya kalau dicari-cari di YouTube, cari aja Mozart untuk belajar gitu. Itu biasanya ketemu. Nah itu beta rendah. Kalau alfa tuh lebih ke perasaan dia. Misalnya contohnya, contoh misalnya mau mengajar sesuatu tentang emosi gitu loh, tentang seni biasanya ya, tentang apa ya, memori, tentang perasaan, melukis dan sebagainya. Itu dia lebih ke situ, lebih ke alfa, yang tenang gitu. Sama Kayak seperti misalnya Candi, belajar tentang spiritual, kayak nah itu di alfa. Ya gimana? maaf Pak Sandi, kayak cantik orang Hindu atau Buddha gitu. Oh, segitu, Iya bisa, betul bisa. gitu ya. Uh, Cuman cari yang jangan terlalu bikin ngantuk, karena memang itu ada juga untuk terapi sebenarnya. Untuk terapi masuk ke dalam pikiran bawah sadar, itu juga alfa. Eh, ada yang Iya, mohon jadi penjelasan seperti ini. Ibu Rahayu bilang, apakah frekuensi alfa itu seperti bunyi air sungai mengalir? kalau untuk terapi iya. Kalau untuk belajar bikin ngantuk. Jadi tergantung tujuannya. Contoh misalnya kita meditasi, itu kan juga belajar ya meditasi, belajar meditasi misalnya. Belajar apalagi belajar berdoa, belajar lain-lain itu pakai musik alfa memang cocok, musik apa, bunyi air gitu ya, bunyi kayu apa namanya, bambu gitu ya, musik-musik tradisional yang
lembut, itu memang lebih ke situ. Tapi kalau misalnya belajar yang berhubungan dengan misalnya matematika, itu pakainya musik klasik cocoknya. Gitu, musik klasiknya Mozart. Matematika ya misalnya ya, gitu. Itu cocok. Jadi dia ada beatnya, ada ngebeat juga, tapi tidak terlalu dan tidak terlalu masif gitu loh. Beatnya tuh sesuai gitu. Itu bisa cari sih sebenarnya di YouTube jenis-jenis musik yang cocok untuk belajar itu bisa bisa dicari. Mungkin nanti di sesi 2 kita perlu lihat lebih jelas lagi frekuensi-frekuensi mana yang bisa kita pilih untuk kita belajar membuat nada lagu atau aransemen musik. Uh, Ya. dan untuk saat ini karena waktu juga sudah mulai menunjukkan 15 menit menuju pukul 18, kita beralih ke pertanyaan lain. Silakan, ada yang mau bertanya lagi, baik di Zoom ataupun di ruangan sini. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain, saya boleh bertanya juga ya. Tadi di presentasinya Pak Bambang, Pak Dokter, sama Pak Sandi, kayaknya kalau lihat benang merahnya kan kita dalam hal ingin membuat diri kita spiritual, ingin lebih emosionalnya lebih matang. Kayaknya ada persinggungan dalam pemilihan diksi, frekuensi, volume, sama yang ditambah sama Pak Sandi tadi emosi dalam pengucapan, emosi dalam pemilihan diksi. Nah, apakah yang Pak Sandi tadi bilang mengenai kalau kita ingin mengubah diri kita, apapun itu emosi, kecerdasan spiritual, kesehatan, atau apapun lah yang berhubungan dengan diri kita dan hubungan kita dengan orang lain, afirmasi itu harus dilakukan 2 kali ya, wajib. Seperti yang Pak Sandi bilang tadi, pagi sebelum sesudah bangun dan malam sebelum tidur. Terima kasih. Iya, Teh Ina. Sebetulnya itu adalah salah satu terapan dari terapi sebenarnya. Biasanya untuk klien pasien-pasien saya seperti itu sih. Jadi untuk terapi memang membutuhkan 2 kali minimal itu 21 hari sampai 40 hari untuk membentuk kebiasaan. Gitu biasanya. Walaupun sebetulnya tidak ada batasan khusus ya, misalnya boleh 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari itu boleh. Bahkan biasanya disertai dengan gerakan tertentu. Jadi istilahnya misalnya anchoring. Nah, anchor ini kita yang buat sendiri gerakan itu untuk menunjukkan atau mengaitkan dengan emosi yang sedang kita ciptakan gitu. Itu bisa 2 kali, 3 kali itu bebas sebenarnya. Tapi minimal itu 2 kali sih untuk terapi. Dalam 21 hari sampai 40 hari. Terima kasih. Maaf, anchoring ini apa ya? Gimana deh? Anchoring barusan yang dibilang Pak Sandi. Anchor tuh tulisannya ancor ya. ANCHOR. Anchor itu biasanya metode untuk misalnya kita menjentikan jari ya. Nah, setiap kita menjentikan jari, maka semua perasaan dan emosi positif itu akan muncul. Tapi kita ciptain dulu momennya gitu. Nah, momen itu diciptakan ketika saya menghipnoterapi orang. Gitu biasanya. Atau kita bisa juga menghipnosis diri sendiri, itu bisa juga. Nah, setelah momen itu dapat, baru kita ciptakan anchor-nya itu. Anchor-nya itu macam-macam bebas. Jadi ada yang tepuk tangan, menjentikan jari, atau lompat, misalnya gitu ya. Atau gerakan tertentu yang menurut kita itu cocok dan nyaman buat kita. Kan tiap orang akan beda-beda. Saya akan tanya dia enaknya apa. Saya akan tanya mereka enaknya apa. Kayak gitu. Nanti mereka akan ciptakan itu tuh. Jadi momen tadi yang sudah nyaman tadi itu, sudah tenang tadi, momen yang sudah diciptakan dalam kondisi hipnosis, maka si orang tersebut akan mengingat itu dengan mudah. Jadi seperti saklar sebenarnya fungsinya.
kita udah instalasi listriknya, lampunya dia udah dipasang, tinggal on off gitu loh. Kalau misalnya terjadi dia misalnya, oh ngedown lagi nih misalnya, oh jadi lemah semangat lagi misalnya, ketemu masalah yang berbeda misalnya, atau masalah yang sama, ngedown lagi, ya kan? Nah itu saklar itu bisa diaktifkan dengan mudah dengan anchor gitu. Jadi menciptakan momen gitu, mengaktifkan momen kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini perlu latihan ya menciptakan anchor ini. Nggak bisa dengar satu kali. Karena waktu juga kayaknya kita harus akhiri. Kalau masih ada yang penasaran bertanya, mungkin kita batasi sampai hari besok. Silakan WA saya. Nanti pertanyaan saya akan post di IG Instagramnya Perkumpulan Rumah Generasi Permata. Dan jawaban dari narasumber yang bersangkutan saya akan post juga di IG-nya. Mungkin sekian sebelum kita tutup pertemuan kita. Mungkin ada satu doa dulu. Pak Bambang boleh? Karena cuma satu ini yang bisa dibully. Bentar. Ya, terima kasih. Kebijakan ketika matahari sebelum itu pelabuhannya mari kita lakukan surat kita adakan kita Allahumma semesta alam Tuhan yang penuh kasih Maha Penyayang, Engkau berikan kami ilmu, kabulkan kepada kami keindahan, jadikanlah keindahan ini sebagai sumber kebaikan. Tumbuhkanlah pohon-pohon kebaikan dalam diri kami melalui keindahan-Mu sehingga bisa disaksikan oleh seluruh semesta alam. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjadi indah, agar kami bisa bangga menjadi makhluk-Mu yang maha indah. Berikanlah kepada kami selalu kekuatan untuk berbuat kebaikan kepada diri kami, kepada orang-orang di sekitar kami, kepada masyarakat yang bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayanglah kami hamba-Hamba itu. Berikanlah kepada kami kasih sayang sehingga mampu menyayangi seluruh makhluk-Mu. Berikanlah kepada kami sertifikat kasih sayang sehingga kami bisa membuang seluruh benci. Karena hanya dengan kasih sayang-Mu kami bisa menjadi satu. Ya Tuhan yang kami dan kami sembah. Berikanlah kepada kami kesehatan, berikanlah kepada kami kemakmuran, dan berikanlah kepada kami kebahagiaan, ketenangan. Jauhkanlah kami dari segala macam rasa gelisah, rasa ketakutan. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, terimalah segala kebaikan kami dari tanah segala kebaikan, sebab mengampuni segala dosa-dosa kami. Jadikanlah acara kami hari ini sebagai bentuk kebaikan di sisi-Mu, ya Allah. Ya Tuhan yang maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak Pak Bambang. Terima kasih juga Pak Sandi dan Pak Dr. Roy sudah izin Terima berbagi. Terima kasih banyak. Ditunggu di sesi 2, kita mau mencoba mengaplikasikan apa yang kita dapat. Mudah-mudahan itu menjadi afirmasi, latihan afirmasi untuk diri kita dan perkembangan spiritual, perkembangan kecerdasan emosi, perkembangan apapun buat kita. Ditunggu di sesi 2. Selamat
Sampai jumpa pada tanggal 4 Oktober, baik yang sekarang hadir maupun yang ada kemungkinan nanti nonton rekamannya kan Pak ya. Oke, terima kasih. Kenapa? Kita minta editing sedikit biar agak Oke, ini ada usulan nanti katanya mohon diedit dan ya kalau panjang kan orang capek. capek dengan Intinya yang Intinya. paling penting. Oke, terima kasih banyak.